kasih. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa, karena kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang di ibadah Junior Church GPI Crown Palace Semarang. Pada minggu hari ini, kita akan membawa tema Merebut Tanah Kanaan. Episode pertama, 2 Pengintai. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada malam hari tadi kami semua telah Engkau berikan kenyamanan dan juga keselamatan selama beristirahat. Ya Tuhan, kali ini kami semua akan beribadah kepadamu. Ya Tuhan, berikanlah kami semua hati yang siap untuk menyembah-Mu, dan juga Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk menyerap firman yang Kau sampaikan pada kami dan juga menjalankannya pada kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Berikan suaramu dan pujian kita kepada Tuhan. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah.
mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita, mari kita dekat dengan Allah kita, supaya kita mendapatkan rasa tenang dan damai sejahtera. Biar Roh Kudus yang menuntun hidup kita dan memberikan hikmat. Kita sembah Tuhan sama-sama ya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, ku ingin bersamamu. Ya Tuhan, haleluya. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan, sembah Tuhan. Ku ingin dekat bersamamu, hanya dekat Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur, haleluya.
Kami ingin dekat kepadamu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami anak-anak GC Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk lebih dekat, lebih dalam lagi dalam Engkau Tuhan. Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Bila kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berkati ibadah dan kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik saat ini Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi di sini dengan Kak Lita. Kak Lita kali ini akan kembali menceritakan tentang firman Tuhan, yaitu bagaimana merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sebelumnya, Kak Lita mau review dulu nih adik-adik ya, tentang cerita sebelumnya. Ya, waktu itu Musa disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Tapi karena Musa melakukan kesalahan, akibatnya Tuhan melarang Musa sampai ke tanah Kanaan. Bilangnya, Musa, karena kamu pernah melakukan kesalahan, stop sampai sini. Kamu boleh melihat tanah Kanaan yang aku janjikan, ya, hanya lewat gunung di sini nih. Kamu berdiri atas gunung Nebo, kamu lihat bagaimana indahnya tanah Kanaan itu, ya. Bagaimana luasnya tanah Kanaan yang aku janjikan. Nah, akhirnya Musa berhenti di situ, cuma bisa melihat tanah Kanaan dari atas gunung Nebo. Nah, akhirnya Musa sampai di situ, kemudian Musa meninggal, lalu dikuburkan di tanah Moab. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tetap menepati janjinya untuk membawa Israel ke tanah Kanaan lewat utusannya yang menggantikan Musa. Siapa adik-adik namanya? Ya, betul. Yosua. Siapa? Yosua. Ya, Yosua memimpin orang-orang Israel. Dia jalan-jalan, ayo semua bangsa Israel ikutlah aku. Kita akan pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dari Sitim, Yosua beserta orang Israel ya sampailah di sungai Yordan. Nah, mereka istirahat dulu. Ya, mereka bisa tidur-tidur dulu di situ. Tapi diam-diam Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk melihat bagaimana keadaan Yeriko. Ya, kota Yeriko itu adalah kota terdepan di tanah Kanaan. Kita tahu ya adik-adik, Yeriko adalah kota yang dibentengi dengan tembok yang sangat tinggi dan kokoh, sehingga orang tidak mudah masuk ke kota Yeriko. Tapi 2 orang yang dipilih oleh Yosua adalah orang yang pintar. Nah, orang ini bisa masuk ke kota Yeriko. Tapi bagaimanakah nasib 2 orang pengintai ini? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Bangsa Israel tidak punya tempat tinggal. Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Yosua mengirim 2 pengintai untuk mengamati kota Yeriko. Lalu pergilah 2 pengintai itu ke kota Yeriko pada malam hari.
Dua pengintai itu sampai di rumah Rahab dan mereka tidur di situ. Lalu Raja Yeriko mendengar bahwa ada orang Israel yang masuk ke kota Yeriko. Rahab mempunyai rencana agar dua pengintai tidak ditangkap Raja Yeriko. Kemudian Rahab menyembunyikan dua pengintai itu ke timbunan batang rami di atas sotoh rumah. Datanglah para prajurit ke rumah Rahab. Rahab berkata dua pengintai itu telah pergi. Lalu para prajurit itu pergi mencari pengintai itu hingga keluar gerbang kota Yeriko. Dua pengintai itu selamat, karena itu Rahab meminta agar dia dan keluarganya dilindungi orang Israel juga. Dua pengintai menyuruh meletakkan tali pada jendela sebagai tanda Rahab bukan musuh Israel. Rahab menurunkan dua pengintai itu dengan tali melalui jendela karena rumahnya di atas tembok. Akhirnya, dua pengintai sampai kepada Yosua dan menceritakan semua pengalaman mereka. Nah, adik-adik, sudah lihat videonya kan? Nah, apa yang terjadi di situ? Apakah dua orang ini mudah masuk ke kota Yeriko, lalu ketemu Raja Yeriko, bisa merebut kota Yeriko? Tidak. Di situ mereka menemui tantangan, ya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat. Nah, Tuhan melindungi dua orang pengintai ini ya adik-adik. Tapi orang ini walaupun banyak tantangan ya, dia hampir ditangkap oleh orangnya Yeriko, orang suruhan Raja Yeriko. Tapi dia selamat. Dia bisa pulang kembali ketemu Yosua dengan selamat. Nah, sebelumnya mari adik-adik kita mau buka Alkitab kita dari Yosua 2. Ya. Kita lihat dulu ayat pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Tadi kita udah lihat ya. Nah, Rahab ini siapa adik-adik? Dia orang asing. Orang-orang Israel tidak kenal siapa itu Rahab. Ya, tapi Tuhan memakai dia, memakai Rahab ini. Nah, sehingga mereka bisa singgah di rumah Rahab lalu tidur di situ. Mari kita buka kembali di ayat 23. Masih di Yosua 2 ayat 23 ya adik-adik. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah, situ ketahuan. Sebenarnya orang-orang Yeriko itu takut, gemetar kepada bangsa Israel yang akan merebut kota Yeriko. Nah, apa sih adik-adik yang bisa kita pelajari dari dua pengintai ini? Yang pertama adalah cara Tuhan menolong
ya, dengan cara yang berbeda. Nah, kita nggak tahu bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Nah, kita nggak tahu siapa yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Sama seperti tadi, ya, Rahab dan dua orang pengintai ini tidak saling kenal. Kalau tidak saling kenal berarti orang asing, ya. Nah, Tuhan bisa memakai orang asing yang tidak kita kenal, atau Tuhan bahkan bisa menolong kita lewat musuh kita untuk menolong kita, ya. Orang jahat sekalipun bisa Tuhan pakai untuk menolong kita, ya. Sama seperti tadi adik-adik, ya. Tuhan menolong menyelamatkan dua orang pengintai ini lewat Rahab. Yang kedua, yang bisa kita pelajari, pertolongan Tuhan itu tepat waktu, adik-adik, ya. Bahkan Dia menolong kita tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong, bahkan tuntas, tas, ya. Adik-adik, sama kayak tadi, pertolongan Tuhan lewat dua orang pengintai ini apa? Satu, Dia menolong. Pertolongannya apa, adik-adik? Rahab menyembunyikan dua orang ini di atas rumahnya dengan ditutupi batang jerami, sehingga saat orang Yeriko ini memeriksa rumahnya, mana ya, dua pengintai ini tidak ketahuan. Yang kedua, Rahab, ya, mengalihkan orang Yeriko ini, mengatakan apa, adik-adik? Itu loh, dua pengintai itu pergi ke sana, ke sungai, carilah di sana. Lalu mereka mengejar, ya, dua pengintai ini. Mereka lari, adik-adik, ya, pergi ke mana? Pegunungan. Nah, itu yang ketiga. Setelah orang Yeriko ini pergi jauh, Rahab menolong mereka menurunkan dua orang pengintai ini dengan tali. Ingat ya, tali, tapi bukan tali biasa, ya, tali yang kuat untuk mereka berpegangan bisa turun, ya. Nah, itu. Jadi kalau cuma sepotong batang, udahlah, umpet aja. Entah kapan itu bisa mereka turun, ya. Cuman ngapus situ, tapi nggak turun-turun. Nah, itu namanya sepotong-sepotong. Tapi Tuhan tidak sepotong-potong. Ya. 3 cara ini orang Yeriko bisa selamat. Setelah turun, orang Yeriko ini bisa pergi ke mana, adik-adik? Ke gunung. Ya. Kalau yang satu pergi ke sungai, mereka pergi ke gunung lagi, tidak akan ketemu. Nah, akhirnya dua orang pengintai ini bisa pulang, bertemu dengan Bapak Yosua dengan selamat. Nah, itulah cara pertolongan Tuhan, adik-adik. Ya, jadi jika adik-adik punya masalah, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Apapun masalah kalian, kalau kalian berdoa pada Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyertai kalian. Tuhan bahkan bisa menolong kalian dengan tuntas. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir, ya, adik-adik. Mari kita serahkan segala persoalan kita, pergumulan kita, apapun itu, baik masalah kalian di sekolah, masalah kalian dengan teman, ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan akan menolong kalian dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang berbeda, bahkan Tuhan menolong kalian tepat waktu, timing yang tepat. Tuhan sediakan buat adik-adik semua. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena kami punya Tuhan yang sangat luar biasa.
Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan kebaikan-Mu Tuhan. Apapun persoalan kami, pergumulan kami percaya bahwa Tuhan akan datang menolong kami, menyelesaikan segala persoalan dalam hidup kami dengan cara-Mu Tuhan, cara yang berbeda, cara yang ajaib, dan bahkan pertolongan-Mu tepat waktu buat kami. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu dan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menyertai kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.